Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sawfa'i wal wafa. Qutbul anbiya wal awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli sakomin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama'a ma ba'du ayuhas sadatil a'izza wal fudala. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi takdim, hormat kita kepada para beliau. Dan yang saya hormati, bapak-bapak dari Forkominda, tingkat provinsi, wali kota, kabupaten, dan dari bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita kumpul setiap tahun yang tidak ada istilah bosannya. Selalu berhadapan dengan pusara tokoh daripada Nasrul Islam, khususnya yang ada di Jawa. Beliau adalah putra Al-Imam Ibrahim Asmarokondi. Ibrahim Asmarokondi, beliau seorang tokoh ekonom, bukan agama saja. Beliau ahli keuangan. Maka di zaman Brawijaya, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan. Sedangkan Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Dipegang dua orang ini, makmur sekali bagaimana perkembangan dunia Islam yang bisa memasukkan income kepada negara yang ditempati sehingga memudahkan, meluaskan daripada Nasrul Islam. Itulah strategi para ulama kita, itu tertera di dalam kitab Babat Tanah Jawa. Itu ada. Sayyid Ibrahim Asmarokondi, saya diantara ingin belajar kagum sama beliau. Karena wali 9 yang masuk ke Indonesia ini bukan seperti saya ini. Bukan. Datang sudah diselawati. Terkadang datang sudah tola'al badru alaina dan segalanya. Para beliau habaibna masuk ke Indonesia betul-betul keringat, pahit. Bagaimana cara mengenalkan dia masuk rumah ke rumah? Kalau para beliau itu datang hanya dengan pakaian saja, tidak, beliau dengan ekonomi, membawa barang-barang sehingga pintu di gedor atau kulonwun itu diterima dengan mudah karena ada wasitoh bitijaroh. Itu diantaranya. Maka wali 9 semuanya dan sebelumnya rata-rata min ahli tijaroh, artinya ekonomi. Di antara Al-Imam Ibrahim Asmarokondi, tidak satu pun putranya yang tidak menjadi soleh, orang-orang yang soleh. Siapa yang pertama? Maulana Ishaq bin Ibrahim Asmarokondi. Yang mempunyai putra juga tokoh fuqaha yang luar biasa di zamannya,
yang mempunyai wawasan yang begitu luas. Dia sebagai seorang mufti pertama di zaman Wali Sembilan. Siapa? As-Sayyidi Muhammad Ainul Yakin bin Ishaq bin Ibrahim Asmorokondi. Yang kedua, Al-Imam Ali Al-Murtadha. Dan ini yang banyak disalahpahami, seolah-olah Al-Imam Ahmad Rahmatillah Sunan Ampel namanya Ali dari sini. Padahal Imam Ali Al-Murtadha ayah dari Said Utsman Haji Sunan Mondoliko Jepara. Yang ketiga, anak dari Imam Ibrahim Asmorokondi adalah Qutbil Aqtab, Syekhu Masyayihil Ulama wal Awliya, alladhi jama'allahu lahu baina ilmi dhahir wal batin. Al-Imam Ahmad Rahmatillah yang pada sore hari ini kita kholi bersama-sama. Sudah selayaknya, mengapa kita bertanya khol kepada Syed Ahmad Rahmatillah, apakah kita mau menceritakan karomahnya saja? Tidak. Contoh yang luar biasa hari ini, sore ini, dan ini terulang setiap tahun. Karena saya kagum, tidak satu pun putra putri beliau yang tidak menjadi aulia illah. Sebagaimana Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah yang masyhur Sakgaf. Siapa putra yang pertama? Dewi Ashiqah, zaujah Al-Imam Abdul Fattah Sultan Demak. Yang kedua, Abul Fuqara wal Masakin, kantongnya tidak pernah lepas, berlobang terus begini bekerja. Man huwa? Al-Habib Hashim atau Maulana Qasim Sunan Derajat. Yang ketiga siapa? Syekhul Ulama, Syekhul Aulia, guru daripada senopati, guru dari para sultan, guru dari para raja, guru para hadipati, bapak rakyat, bapak umat, bapak bangsa di zaman itu. Siapa? Al-Sayyid Ibrahim bin Ahmad Rahmatillah Sayyid Tuban. Yang ketiga, Al-Imam Zainal Abidin Sunan Qadi Demak. Yang kelima, tokoh muhaddithin yang luar biasa, Al-Imam Ja'far Shadiq yang terkenal dengan Sunan Kudusnya. Memang kalau di dalam sejarah yang lain, Syed Ja'far Shadiq adalah putra Utsman Haji, bukan putra Imam Ahmad Rahmatillah. Terserah, biasalah masalah khilafiyah nasab itu ya begitu itulah. Yang terakhir putra laki Syed Ahmad Hisamuddin, Kanjeng Sunan Lamongan. Beliau ditinggal abahnya masih di dalam perut, maka diberi nama Ahmad bin Ahmad atau Ahmad Hisamuddin. Ini yang laki. Adapun yang perempuan, Dewi Hafsah, dapat dari ulama Il-Hadramiyah, namanya Al-Imam Ahmad. Yang perempuan lagi Dewi Mutmainnah, zaujah Sayyid Abdurrahman Sunan Majah. Yang Ruqayyah, zaujah Sayyid Muhammad Ainul Yakin Sahib Giri. Dewi Aisyah binti Ahmad Rahmatillah, zaujah Maulana Syarif Hidayatullah. Kita sekarang duduk di sini untuk bercermin. Mampukah kita mencetak regenerasi ke depan untuk meneruskan perjuangan al-ulama as-salihin? Mampukah kita meneruskan perjalanan tarekoh salafun as-salihin? Apalagi, maaf kalau saya ngomong, kita ini dijadikan Safinatin Nuh. Beliau berhasil Safinatun Nuh dalam ideologi, dalam akidah. Safinatun Nuh dalam ekonomi. Safinatun Nuh dalam bisa mempersatukan umat dan lain sebagainya. Inilah yang diberi contoh oleh beliau. Kapan kita akan meniru seperti beliau? Sehingga al-Islam bisa melahirkan
tokoh-tokoh yang luar biasa, ekonominya maju, pertaniannya maju, dan lain sebagainya, makmur luar biasa pada waktu zaman Waliul Tis'ah. Apakah kita tidak mampu untuk bisa menirunya? Sampai sekarang masih dibuktikan. Mana kuburan Wali Sembilan yang sepi? Rame. Masih bisa memberi makan orang yang hidup. Tidak dari Malik Ibrahim, Syed Muhammad Ainul Yakin, sampai Maulana Syarif Hidayatullah, non-stop orang berziarah kepada beliau. Dan orang segini banyaknya ini tidak pernah. Nanti kapan 24 ente milih apa ini? Tidak ada. Atau ente bagaimana? Tidak ada. Muwahidah ala tahqiq. Bisa mempersatukan umat. Mampukah kita keluar dari hall ini menjadi pensiar mempersatukan umat? Tidak akan memberikan kesempatan kebersamaan. Tidak akan memberikan kesempatan orang-orang yang akan memecah belah kita. Dan tidak memberikan kesempatan akan memecah Indonesia ini. Pasti kita akan menjadi perekat umat, perekat bangsa. Menjadi bagian daripada ketahanan nasional. Paling tidak. Itu diantaranya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Satu sisi kearifan lokal tentang ekonomi. Yang kedua masih dakwah. Dakwahnya di mana? Tidak ada yang orang jaga sini menyanyi itu, tidak ada. Imma qira'atu Yasin, amma tahlil, sabihillah, wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ngajak tahlil, masih ngajak berqira'atu Yasin. Bisa masih mengajak salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hidup untuk mengajak orang yang bisa selawatan, jamnya selawat dan lain sebagainya sulit. Beliau sudah 500 tahun lebih meninggal, masih dakwah dalam kuburnya sampai sore hari ini. Malu rasanya kalau kita tidak bisa meniru. Bila mana cermin ini hidup di Indonesia, insya Allah menjauhkan segala bentuk perpecahan. Jauh dari pertikaian. Bangsa lain sudah maju, maaf, membuat macam-macam, kita masih tinggalan terus. Ribut nanti yang partai sendiri, yang milih sendiri, lain-lain sendiri. Tapi bangsa lain sudah bikin nuklir, persenjataan yang istimewa, ilmu kedokteran yang istimewa. Kita masih ruwet terus. Nah, kapan majunya? Apakah kita ini yang akan mengecewakan para beliau dalam perjuangannya yang merintis, ikut andil besar, mempunyai kontribusi yang luar biasa? Tidak di dalam agama saja. Beliau termasuk andil besar di dalam perjuangan yang pertama melawan Portugis sampai melawan VOC. Nah, kita punya apa? Kontribusi kita apa? Mestinya malu. Terakhir, karena kita ini mendekati bulan Ramadan, mari kita jaga, kita ikuti thariqah apa yang ada digelar oleh para al-habaibna, para ulama'ina, as-salihin. Dengan Ramadan ini kita selalu ingat bahwa Ramadan itu membersihkan fisik, membersihkan batin, membersihkan hasil karya yang kita makan. Insyaallah sumu tasihu fid dunya wa tasihu fil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jangan sampai kita hadir hall yang hasilnya memalukan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir hall, kita bisa mengangkat, tidak mengecewakan perjuangan para beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan, walaupun tidak berarti. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Hadirin jamaah rahimakumullah berbahagia. Untuk selanjutnya doa penutup
Untuk doa yang pertama mohon berkenan akan dipimpin oleh Sahibul Fadilah Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Masduki bin Abdul Ghani. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratal wa ala alihi haqqa qadrin dan salatan tafnana bil ridha wat taysir wa tuhibbu anna bi syarri al-asir wa taquluna waliyan nasira anta waliyuna wa mulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya qadir hajat, Allahumma ya qadir hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya mukhillal mushkilat, Allahumma ya mukhillal mushkilat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ja'alna syafi'al babi dhunub wa ala alihi ashabi atiba'il qulub wa la ummatin anni annal tamkul mahbub wa kashattara mahjub mahabbatin nafas sakhriyah wa dha'atil majalis bi'afi akhbari zakiyatil miskiyah. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bifanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk doa berikutnya akan dipimpin oleh Sahibul Fadilah wa Si'ada Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh awwaluhu wa akhiruh. Allahumma inna nahmaduka billadzi anta ahluh subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hamdan daiman abada kama tuhibbu wa tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iyyaka nas'al fala tukhayyibna wa bibabika naqifu fala tadrudna wa binabiyyika natashaffa'u faqbalna wa biwaliyika natawassalu fajibna wa biwaliyika sayyidina Sunan Ambal Ahmad rahmatullah tawassalna fajibna amartana bid-du'a'i fad'unak fastajib lana kama wa'adtana ta'abbadana bidu'ain wal amru kulluhu biyadik fanas'aluka Allahumma sidqa fil qiyami bihadzal talab. Allahumma hadza haluna la yakhfa 'alaik wa hadza 'amaluna zahirun baina yadayk nahaita amartana fatarakna
أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا عفوا كاملا شاملا اللهم خلقتنا ولم نك شيئا ورزقتنا ولم نك شيئا اللهم إنا مقرون لك بذنوبنا فإن عفوت عنا فلا ينقص ملكك شيئا وإن عذبتنا فلا يزيد في سلطانك شيئا اللهم أنت تجد من تعذبه غيرنا ونحن لا نجد غيرك من يرحمنا اغفر لنا ما بيننا وبينك واغفر لنا ما بيننا وبين خلقك اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك وخاصتك مولانا رادن أحمد رحمة الله سنن Ngampel ولنا حاجات اللهم فنسألك أن تقضي لنا الحاجات اللهم أيما ولي من أوليائك يدعوك ويسألك فنسألك اللهم أن تشركنا في صالح ما يدعونك فيه اللهم اجعل لنا من دعائهم حظا ونصيبا وافرا اللهم وعبادك الصالحون الذين أسعدتهم وكرمتهم وحفظتهم وأكرمتهم نسألك الله أن تكرمنا بما أكرمتهم به وأن تحفظنا بما حفظتهم به ربنا فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين أهل المزية واجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه وليك سيدنا وبركتنا ومولانا رادن أحمد علي رحمة الله سنن Ngampel في قضاء حاجاتنا اللهم فشفعه فينا شفاعة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتكفينا بها جميع المهمات والملمات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتدفع عنا بها جميع السيئات وتحل بها جميع المشكلات وتجيب لنا بها جميع الدعوات وتشفينا بها جميع الأسقام والداعات اللهم إنا نسألك اللهم إن تكرمت اللهم حقق ما رجوناه وتقبل منا ما جميع ما دعوناه واجعل لنا رابطة اتصال بأهل الكمال من عبادك الصالحين وارزقنا كمال الأدب معهم وحسن الاعتقاد فيهم وصدق الود بهم اللهم وإن تكرمت علينا برؤيتهم ظاهرا فتكرم علينا بحسن الأدب معهم وإن أخفيتهم عنا فثبتنا على حسن الأدب معهم اللهم إنا نسألك أن تبشرنا ببشارة من أحببته من أوليائك عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة. Hadirin jamaah pemirsa rahimakumullah, demikianlah seluruh rangkaian acara Haul Akbar ke 546 Sayyid Raden Ahmad Ar-Rahmatullah Sunan Ampel bin Said Ibrahim Asmaroqandi. Acara dapat berlangsung dengan baik. Semoga yang hadir pada hari ini semuanya diberkahi oleh Allah, mendapatkan syafaat dari
paduka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pulang dari tempat ini seluruh masalahnya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwa musta'an wa alaihi tukla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahu ya Allah lana Allah ya Allah lana bil qabul Allah ya Allah lana bil qabul ya Allah lana bil qabul ala fina baba maulana طرحنا الحمول واختم لنا منك بالحسنى نهار القفول كل
Ya
رب يا ربي يا خير معطي هب لنا كل سوء